Siapa? Apa yang kamu lakukan? Aku menyuruh suamiku sadar. Kamu mau mati? Sebelum mati, biarkan aku bertanya dulu. Aku tanya kamu, kalau kamu ada di Hangzhou, kenapa tidak datang sendiri untuk menikahiku, malah menyuruh orang lain? Dan kamu ada di kerumunan menonton, kan? Kamu meremehkanku atau meremehkan keluarga Su? Kamu sengaja menghina keluarga Su atau menghinaku? Aku dan kamu tidak ada permusuhan baru atau lama. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu, si pembantai utara, begini cara memperlakukan istri baru? Apakah nona keluarga Su seperti ini cara memperlakukan suami baru? Aku beritahu, bagaimana aku menikah, itu urusanku. Kamu sudah menikah masuk keluarga Si. Diam dan patuh saja. Xiuji, brengsek kamu. Kakak, kamu ini. Jangan-jangan Huan Erdia. Perempuan jalang ini berani menyiramku dengan air. Kakak, jangan-jangan kamu. Memak Senya. Aku bercanda. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia tanya, kenapa hari ini aku tidak datang sendiri untuk menikah? Kakak, tidakkah kamu merasa Suhuan R ini agak aneh? Nona, silakan dinikmati. Berani kamu mendorongku. Ini adalah kakak ipar baru. Apa yang kamu bicarakan? Kakak kedua, ini yang kamu bilang. Yang dijelekkan oleh Mao Yanshou. Su Huan Eritu. Sepertinya iya. Apa yang kamu lakukan? Ini makanan benteng Aolong, aku bisa beri siapa saja yang aku mau. Aku tidak mau beri siapapun, ia tidak akan kuberi. Kamu gila ya? Kalau tidak mau beri aku, kamu bisa makan sendiri. Bahkan bisa beri anjing. Kenapa harus dibuang? Apapun ketidakpuasanmu padaku, membuang makanan itu salah. Melampiaskan pada makanan, kamu bahkan tidak seperti anak 3 tahun. Aku lihat kamu, tuan besar, sejak kecil tidak pernah susah, ya? Tidak tahu betapa berharganya makanan? Kalau kamu dikurung di gunung, kelaparan beberapa hari. Lihat apa kamu hadirkan. Roti yang kamu buang hari ini. Tuan besar, tuan kedua. Tuan Leng, kenapa kamu di sini? Kamu datang tepat waktu. Aku sakit kepala karena orang anak-anak ini. Cepat bantu aku lihat. Ayo cepat, ayo. Kita bicara di sini. Yilu, kamu. Tuan Leng, kenapa kamu di sini? Aku. Aku tahu kamu dokter terkenal. Wajar kalau kamu kesini bantu mereka berobat. Ini sangat wajar. Tuan Leng, dengarkan aku. Aku kesini terpaksa. Huan Er tahu. Dia akan menikah dengan si bos utara, si Uji. Dia ketakutan sampai mau gantung diri. Jadi aku bawa dia kabur. Tak disangka dia terpeleset. Jatuh dari tebing. Ayah terpaksa menyuruhku menggantikannya menikah. Ayah juga terpaksa. Kamu tahu, si bos utara itu sangat kejam. Kalau dia tahu Huan Er hilang, dia pasti akan mengirim orang. Mengirim pasukan bernama Aolong Bao. Untuk menghancurkan keluarga Su. Kalau dia tahu aku pengantin palsu, dia pasti akan membunuhku. Membunuh Yunyang dan ayahku. Jadi Tuan Leng, aku mohon, jangan beritahu si Uji. Aku bukan Suhuan Er asli. Aku percaya kamu. Pasti akan membantuku. Kakak sulung, adik kedua. Suhuan R ini, dia palsu.
APA. Rupanya kalian sudah menebaknya. Baiklah. Memang sifat dan karakternya sangat berbeda dengan Suhuan R asli. Lalu siapa sebenarnya wanita ini? Jangan-jangan Su Guangping mengirim pelayan untuk menggantikan. Itu sangat keterlaluan. Bukan juga. Dia memang dari keluarga Su. Seperti yang pernah kubilang, anak ketujuh keluarga Su yang tidak tercatat. Yang Yilu. Yang Yilu palsu ini. Apakah akan mudah menjadi boneka yang patuh? Bahkan jika dia punya 3 kepala 6 tangan. Jangan harap bisa berbuat onar di Aolong Bao. Tapi, identitas palsunya. Hanya kita bertiga yang tahu. Jangan sampai dia tahu kita sudah mengetahuinya. Dan, sebelum kita meninggalkan Hangzhou, ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Ini adalah orang yang pergi ke Pegadaian untuk menggadaikan giok itu. Kita harus menemukannya. Sepertinya dia. Kak, tolong datang sebentar. Apa yang bisa saya bantu, tuan-tuan? Permisi, apakah Bibisu tinggal di sini? Bibisu sudah pindah. Kapan dia pindah? Sekitar 2 jam yang lalu. Saat pergi, saya tanya mau kemana, dia tidak memberitahu. Hanya bilang tidak akan tinggal di sini lagi. Dia pergi terburu-buru, bawa sedikit barang. Hanya bawa beberapa bungkusan dan kereta, dengan anaknya yang sakit. Kak, sebelum pindah ke sini, Bibisu kerja apa? Tidak tahu pasti. Tapi sepertinya dulu bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya. Karena anaknya sakit. Lalu keluar dari rumah itu. Apakah hidupnya berkecukupan? Cukup-cukup saja, karena anaknya sakit, habis banyak uang. Terima kasih, tidak apa. Kak, sekarang bagaimana? Pergi ke Pegadaian. Kak, Pegadaian ada di sana. Kamu percaya kata pemilik Pegadaian? Percaya? Orang seperti ini seumur hidup berdagang jujur. Kalau bicara pasti jujur. Karina Su Guangping tidak dapat alamat Bibisu dari pemilik Pegadaian. Lalu bagaimana dia menemukan Bibisu? Bagaimanapun juga, Su Guangping pernah bertanya di Pegadaian. Berarti dia terlibat dalam hal ini. Dan juga terlibat dalam kejadian tahan ITU. Gayok di mana? Tidak tahu jatuh di mana, sudah cari lama tidak ketemu. Kalau tidak ketemu, ya sudah. Susah payah dapat petunjuk, sekarang putus lagi. Su Guangping ini sungguh licik, tidak hanya menemukan Bibisu. Di villa kita, ada mata-matanya. Mungkin dia adalah petunjuk baru kita. Besok pagi berangkat. Kembali ke Aolong Bao, baik. Wuxia. Kamu naik kereta yang sama dengannya. Aku tidak mau naik kereta dengan orang asing. Dengar, pergilah. Nona, aku tidak mau naik kereta yang sama denganmu. Kamu harus berhati-hati. Apa yang kamu tunggu? Xiaoyi, apakah kamu sudah mengirim orang untuk memberitahu keluarga Su tentang kabar kita akan meninggalkan Hangzhou hari ini? Sudah. Lalu kenapa aku tidak melihat ayah dan Yuniang? Seorang gadis berusia 18 tahun. Meskipun bukan anak perempuan yang dimanja. Tapi dia juga dibesarkan di dalam rumah. Sekarang dia harus meninggalkan rumah. Pasti hatinya merasa takut dan sedih. Yang paling dinantikannya sekarang adalah kehadiran keluarga untuk mengantarnya. Kapan kamu jadi begitu paham psikologi wanita? Apa iya? Semua orang siap naik kereta. Kita berangkat. Cepat naik. Nanti si Siuluo marah lagi.
Nyonya besar. Keretamu di sini. Baru berapa lama jalan, sudah muntah-muntah begini. Wanita Jiangnan memang tidak berguna. Kita tumbuh di atas kuda, dia tidak. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Kakak, lihat dia muntah-muntah begini. Dia tidak mati. Aku saja yang hampir mati karena dia. Dengar suara itu. Kakak, kita masih butuh dia. Rombongan tidak boleh berhenti, Lenggang. Kamu masuk ke dalam kereta untuk merawatnya. Baik, aku mengerti. Nyonya besar. Tuan Leng, tolong aku. Turun dulu. Aku akan memeriksamu. Bagaimana, Nyonya besar? Kakak Lenggang. Tidak apa-apa. Aku akan memberimu salep, sebentar lagi baik. Beri aku, tidak, kakak lihat dia. Kakak Lenggang memberimu. Kakak kedua, lihat dia. Empedunya saja sudah keluar. Adik ketiga, jangan selalu menertawakannya. Huan apakah kamu masih hidup? Aku sangat merindukanmu. Jika aku melompat, apakah aku bisa bertemu denganmu? Jika aku melompat, lalu siapa yang akan melindungimu? Tidak, aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati, tidak boleh mati. Jangan mati. Sejak kecil, orang lain menggangguku, memukulku, memakiku, aku tidak takut. Karena aku tahu, jika aku mati, tidak akan ada yang melindungimu. Saat itu, tidak peduli apa yang kualami. Asalkan aku melihat senyumanmu, aku akan hidup dengan bahagia. Tapi sekarang, aku akan pergi ke benteng Aolong di utara. Rumah yang asing, orang-orang yang dingin. Dan tugas yang diberikan ayahku padaku. Huan jangan khawatir. Aku pasti akan hidup dengan baik. Xiuji, ayo hadapi aku. Aku Suhuan tidak takut padamu. Pelayan, kami ingin menginap. Maaf Tuan. Seluruh penginapan ini sudah dipesan orang. Kakak, di tempat seperti ini, memesan seluruh penginapan. Tapi tidak terisi penuh, pasti ada rencana jahat. Mari kita jalan 20 li lagi. Bukankah ini Tuan Si dari benteng Aolong? Tuan Si,
Kebetulan sekali bertemu Anda di sini. Kenapa kalian semua ada di sini? Kami sedang kembali ke Benteng Aulong. Melewati sini, ingin beristirahat sebentar. Tapi diberitahu bahwa penginapan sudah dipesan. Kebetulan sekali. Penginapan ini, kebetulan aku yang memesannya. Tapi, jika Tuan Si butuh menginap. Kami talak. Kami akan mengganggu sebentar. Pelayan, cepat panaskan air dan masak. Baik segera. Wuxia, biar aku bantu kamu. Pelayan, kenapa kamu tidak tahu aturan? Saudara Shengwan, pelayan ini adalah istri kakakku, istri pertamaku. Istri pertama dari Benteng Aolong. Istri pertama. Harus dilakukan tanpa diketahui siapapun. Perintah dilaksanakan, ayo pergi. Ada APA? Jangan bicara. Tuan muda, di lantai atas. Ayo pergi. Wuxia. Istri pertama. Istri pertama. Istri pertama. Lenggam, lenggam. Cepat ambil kotak P3K. Kakak ipar terluka. Usia, aku datang melindungimu. Kamu terlambat. Lebih baik bantu di sini, membereskan kekacauan. Baiklah. Lenggang, cepat selamatkan kakak ipar. Tidak bisa. Kakak, jika kamu tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Lenggang, tinggalkan perkaman ketika sini. Aku akan membalutnya, kalian semua keluar. Dengar tidak? Keluar. Kakak, Tuan muda. Kakak. Pergi. Lembut sedikit. Tahan sedikit. Kamu benar-benar bisa atau tidak?
Kenapa kamu menyelamatkanku? Bukankah kamu menganggapku seperti orang tak terlihat? Kamu ingat baik-baik. Karena kamu sudah menikah denganku, tubuhmu bukan milikmu lagi. Mulai sekarang, tanpa izinku, kamu tidak boleh terluka. Kita istirahat di sini 2 hari saja. Menurutku para pembunuh ini pasti dikirim oleh desa Kifeng. Kita baru saja menghancurkan desa mereka, pasti mereka dendam. Sepertinya tidak, desa Kifeng sudah kita hancurkan total. Sudah tamat riwayatnya. Tidak mungkin bisa mengejar kita. Mungkin keluarga Qin dari Sichuan? Kita baru saja merebut sebidang tanah dari mereka. Sepertinya juga bukan. Dari jurus pedang para pembunuh ini, tidak seperti gaya Sichuan. Mungkin dari daerah Songyuan. Bukan juga orang Kunlun dari luar tembok. Mungkin keluarga Wang dari Luoyang? Aku rasa agak mirip. Keluarga Hu dari Taiwan. Kudengar King Longbang dari Shandong juga sudah mengeluarkan ancaman. Akan membalas dendam pada kita. Benteng Aolong kalian ini punya berapa banyak musuh sih? Nyonya besar, kakak ipar. Lukamu belum sembuh. Cepat kembali ke kamar istirahat. Kalau Pak Leng yang membalut lukaku, sudah sembuh sejak lama. Lukamu di bahu. Orang lain membalutnya nyaman tidak? Pak Leng itu tabib. Apa hubungannya? Dulu waktu aku di Wagasu, seluruh tubuhku dipukul oleh Nyonya besar sampai babak belur. Semuanya dibalut oleh Pak Leng sampai sembuh. Benar kan, Pak Leng? Kakak ipar, lebih baik kamu kembali ke kamar istirahat. Jia Suen, Selamat pagi, Nyonya besar. kenapa kamu di sini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nyonya besar, bolehkah saya tahu apakah Tuan Si dan yang lainnya ada di dalam? Sedang membicarakan apa? Mereka sedang membahas siapa yang mengirim para pembunuh tadi malam. Jadi, sudah ada tebakan siapa pelakunya? Belum ada kepastian untuk saat ini. Kamu kenapa? Oh, baru semalam tidak ketemu, jadi gagap begini? Tadi malam bicaranya masih lancar. Tidak, saya kalah lapar jadi gagap. Saya akan segera makan. Ada yang mencurigakan, coba uji dia. Kakak Jia. Kami sudah menunggu lama, ayo. Tunggu saya, cepat duduk. Ya, kakak Jia cepat duduk. Wuxia, kamu memanggilku kakak Jia? Sudah bertahun-tahun. Akhirnya kamu mau memanggilku kakak Jia. Jangan banyak bicara, ayo. Mari kita duduk dan minum bersama. Baik, ayo duduk. Ayo, untuk merayakan keberhasilan mengusir para pembunuh. Bersulang. Baik, ayo bersulang. Ini gelas saya. Punyamu di sini. Kenapa gelasku besar sekali? Karena kamu pahlawan. Saya pahlawan? Betul. Iya, waktu itu kamu menerjang sambil berteriak. Membuat para pembunuh itu ketakutan. Makanya mereka bisa dengan cepat membasmi semua pembunuh itu. Bibi betul. Nyonya besar, Anda benar-benar punya mata yang tajam. Saya beritahu ya. Sebenarnya itu namanya jurus auman singa. Suara saya tadi sudah merobek. Isi perut para pembunuh itu. Kakak Jia, kamu hebat sekali. Ayo. Bersulang, minum. Ayo duduk, isi semuanya. Bersulang. Ayo bersulang. Dia tertidur. Hampir selesai, ayo kita pergi, mulai aksi. Jia Sengwen. Kalian siapa? Bukannya kalian sudah mati? Jangan berteriak, percuma saja. Kamu sekarang berada di neraka. Tolong. Ini neraka, kamu belum mati tapi sebentar lagi. Kami datang untuk mengambil nyawamu. Aku hanya menyuruh kalian menakuti si Wuxia. Lalu aku akan jadi pahlawan, tapi siapa sangka? Saudara-saudara Si begitu kejam, membunuh kalian semua. Jika bukan karena kamu, kami tidak akan mati di tangan keluarga Si. Aku mohon pada kalian. Baiklah, untuk sementara kami akan memberikan hidup. Tapi kamu harus berjanji memenuhi satu syarat kami. Baik, aku akan setuju apapun. Semua ini karena kamu tergila-gila pada kecantikan si Wuxia hingga mati. Jadi di kehidupan ini, kami akan menghukummu.
Jangan pernah mendekati Xiuxia. Jika tidak, kamu setuju atau tidak? Setuju, setuju. Aku setuju semua. Kalau baju berjala, pergi dari penjara ini. Jangan pernah kembali lagi. Zhe Shengwen. Lehate Kon. Sudah kubilang dia tidak biasa. Masih sakit? Tidak, beberapa kali diobati lagi pasti sembuh. Kamu ini, ngapain nekat? Kalau sampai terjadi sesuatu, bagaimana nanti? Jangan khawatir, tidak akan mati. Aku tidak khawatir, hanya saja. Jangan lupa tugas yang Tuan berikan padamu. Kamu boleh mendapatkan keberkahan keluarga, tapi tidak perlu sampai mempertaruhkan nyawa. Kamu ini suhuaner palsu. Jangan sampai benar-benar menganggap diri sebagai pengantin keluarga Si. Sudah, aku mengerti. Jangan cerewet. Aku sudah bersikap baik padamu. Ternyata Suhuan Er palsu. Aku akan cari kakak pertama dan kedua untuk membongkarmu. Kakak kedua. Aku punya rahasia besar untuk kalian. Katakan. Baru saja aku tahu. Suhuan Er itu palsu. Apa maksudmu? Tadi aku ingin mengantarkan obat, lalu ku dengar. Dia berbicara dengan Xiaoyi, baru aku tahu. Suhuan Er itu palsu. Mungkin itu benar-benar Suhuan Er. Sudah puna olah mereka. Adik-adika, mungkin kau salah dengar. Orang selatan bicara dengan aksen yang sedikit berbeda. Tidak seperti kita orang utara. Aku tidak salah dengar. 100% benar. Kakak, kau harus percaya padaku. Ujie, Suhuan Er adalah istri kakakmu. Meski kau tidak menyukainya, kau tidak boleh mencurigainya. Kau sudah bekerja keras beberapa hari ini. Mungkin kau benar-benar salah dengar. Istirahatlah lebih awal. Aku tidak salah dengar kakak. Percayalah padaku. Sudah, Ujie, ayo pergi. Aku dari dua. Jangan beristirahat. Pulang dan istirahatlah yang baik. Kakak, adik kedua. Kalian dibutakan oleh Suhuan Er palsu itu. Aku pasti akan membuatnya ketahuan, agar kalian bisa melihat dengan jelas. Betting Aolong. Akan ku jaga. Kami sudah kembali. Tuan Besar Benteng, Tuan Kedua Benteng. Hormat pada Tuan Besar Benteng. Paman Lang. Paman Leng. Selamat datang kembali, tiga tuan muda dan nona. Perjalanan melelahkan. Paman Lang, sudah lama tidak bertemu. Leng Ziang memberi hormat pada nyonya besar. Silakan. Apakah orang-orang ini milik keluargamu? Ya, Semua ini adalah orang-orangmu. tentu. Di sana adalah pasukan pengawal benteng Aolong. Di sana tempat menempa senjata. Di sana adalah lapangan menjemur padi dan pabrik tenun. Persediaan makanan dan kain benteng Aolong semuanya mandiri. Untuk apa semua ini? Berperang. Membunuh? Tentu. Lama-lama kau akan tahu, benteng Aolong kami. Seperti negara kecil, beberapa orang sejak lahir. Sudah di sini, seumur hidup tidak pernah pergi. Karena di sini, bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dan sangat aman. Orang besar bodoh di depan itu adalah rajanya di sini. Kau juga bisa bilang begitu. Pantasan tidak menganggap keluarga Sukami. Kepala benteng, wakil kepala benteng, kepala leng. Kepala benteng, wakil kepala benteng, kepala leng. Kepala benteng, wakil kepala benteng, kepala leng. Kepala leng. Kepala benteng,
Wakil Kepala Benteng, Kepala Leng. Paman Leng. Selama kami pergi sebulan, apakah semuanya baik-baik saja di benteng? Semua baik. Ada beberapa bayi yang baru lahir. Bagus sekali. Sepertinya baru-baru ini, Benteng Aolong penuh dengan kebahagiaan. Paman Leng, silakan duduk. Tuan Besar, apa hasil perjalanan kalian ke Hangzhou? Petunjuknya putus. Su Guangping lebih dulu menemukan orang yang meminjamkan giok itu. Dia memindakannya, lisik sekali. Benar juga. Tapi itu hanya membuktikan satu hal, dia pasti terlibat dalam kejadian tahan ITU. Lalu dia menikahkan putrinya ke Benteng Aolong. Juga ada konspirasi. Menurutku Su Huan Er cukup manis. Manis? Tidak peduli seperti apa dia, tetap saja hanya bidak. Anggap saja dia tidak ada. Kau menyuruhnya tinggal di Taman Rong, artinya mengasingkannya. Ini tempatnya. Sangat megah. Nyonya Besar, Kepala Benteng memerintahkan Anda untuk tinggal di sini. Kamar ini sangat besar dan megah. Sepertinya Kepala Si cukup baik padamu. Ini Taman Rong, tempat tinggal sementara tamu, dan yang paling buruk di antara teman-teman di Benteng Aolong. APA, Nyonya Besar, jika tidak ada urusan, saya pergi dulu. Tuan Besar memanggil saya. Kamu belum membantu kami membereskan barang. Apakah yang tapi Sudahlah, kami sendiri yang membereskannya. Pelayan ini sangat kurang ajar. Sepertinya statusmu sebagai Nyonya Besar Benteng Aolong tidak berarti. Kami baru datang, tiba-tiba muncul. Wajar jika mereka tidak menerimaku. Si Wuji menempatkanmu di Taman Rong, jelas ingin memberi pelajaran. Para pelayan juga tidak menghormatimu. Sir Wuji Vegeta Galak, kenapa tidak menggurus? Para pelayan ini, pelayan tidak seperti pelayan. Tidak seperti di keluarga Su, salah bicara sedikit saja dipukul. Kurasa, jika ingin mendapat dukungan di sini, harus mengeluarkan uang. Tapi, aku tidak punya banyak uang. Apakah kau benar-benar putri keluarga Su? Bahkan, pelayan seperti aku lebih banyak uangnya. Sudahlah, siapa suruh aku satu perahu denganmu? Kalau kamu nggak punya uang, aku pinjamin dulu deh. Xiaowi, kapan kamu jadi juragan kayak gini? Uangnya mana? Mana? Baru kemarin diterima. Mereka mau beli bahan makanan, kuda, dan kain di benteng. Urusan bisnis dengan kerajaan paling ribet. Mereka selalu beli barang terbaik dengan harga termurah. Tahun ini utara dilanda kekeringan besar. Hasil panen gandum dan kapun menurun. Di depan medan perang lagi ketat. Jumlah pembelian kandom oleh kerajaan naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Jadi tahun ini, Pangeran Zihuan akan datang sendiri. Paman Leng. Stok di benteng gimana? Stok makanan di benteng pas-pasan buat kebutuhan sendiri. Kalau harus menyuplai kerajaan lagi, stok bakal habis. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Waktu ke Hangzhou, aku coba beli stok makanan Su Guangping. Ternyata dia curiga dan nggak mau jual. Kayaknya sekarang cuma bisa nekat. Melawan kerajaan. Utamakan kebutuhan orang benteng dulu. Kita cari cara lagi, hadapi masalah satu persatu. Kalian pasti capek setelah perjalanan jauh. Istirahat dulu, aku mau temui Nyonya Besar. Paman Leng. Lenggang sudah pulang. Xiaowi, bantu aku lipat ini. Nyonya Besar. Gimana, sudah nyaman tinggal di sini? Lumayan, terima kasih perhatian Paman Leng, di sini enak. Siakerlah. Nyonya Besar. Benteng Aolong ini beda sama rumah orang tuamu. Banyak aturan tak tertulis. Harap Nyonya Besar bisa mematuhinya. Aku tahu, tadi Wuxia sudah bilang. Paman Leng, Huan Er baru pertama kali di sini. Mohon bimbingannya. Nyonya Besar. Kayaknya beberapa aturan masih belum kamu pahami. Aku Leng Xiaoyang, walau hanya pelayan benteng Aolong, tapi setia bukan karena uang.
Harap naonnya besar. Jangan bawa kebiasaan buruk ini ke benteng Aolong. Mengerti, Paman Leng. Aneh sekali, ada orang yang uangnya disodorkan ke tangan malah tidak mau menerima. Orang-orang di benteng Aolong memang aneh. Jangan marah dong. Aku mana tahu orang-orang benteng Aolong. Berbeda dengan keluarga Su kita. Benar-benar di luar langit ada langit, di luar gunung ada gunung. Dulu waktu aku masih di keluarga Su, sudah merasa tempat itu sangat besar. Dan megah. Sekarang dibandingkan dengan benteng Aolong, seperti sebutir beras kecil saja. Beras kecil pun tetap rumah. Tidak ada yang lebih baik dari rumah. Aku rindu Yunyang. Kalau begitu kamu harus cepat bertindak. Selesaikan tugas yang Tuan berikan secepatnya. Kita bisa cepat pulang. Mau jadi nyonya utama benteng Aolong? Tidak semudah itu. Kamu si palsu, masih mau jadi nyonya utama benteng Aolong? Tidak sampai beberapa hari, aku pasti akan membuatmu pergi dari benteng Aolong. Kakak Lenggang, aku bantu kamu. Tidak perlu, Nona. Kakak Lenggang, siapa yang menyuruhmu memanggilku begitu? Bukannya kamu selalu memanggilku Wuxia? Nona sudah kembali ke benteng Aolong. Kamu adalah Nona, aku hanya pelayan, ini harus jelas. Siapa bilang atasan dan bawahan? Jangan ngawur, kamu adalah kakak Lenggangku. Aku adalah adik Wuxia Mu. Janji padaku. Ya, baiklah. Kang Er. Ayah. Jangan membuatku terus mengingatkanmu. Ingatlah statusmu. Bagaimana? Jurus pedangnya keren kan? Bawa aku ke sini buat apa? Ini adalah lapangan latihan benteng Aolong. Kamu mungkin tidak tahu, benteng Aolong memiliki pasukan pengawal yang lebih hebat dari pasukan kerajaan. Mereka di medan perang bisa 1 lawan 100, 10 langkah membunuh 1 orang. 1000 li tanpa jejak, benar-benar pertarungan pedang dan darah berceceran. Jika kamu ingin menjadi tuan besar benteng Aolong, kamu harus bisa memimpin pasukan pengawal benteng Aolong. Jadi kamu harus mahir dalam sastra dan bela diri. Kalau tidak, tidak ada yang akan tunduk padamu. Baik. Hanya menarik busur dan memanah? Apa susahnya? Berikan padaku. Kamu saja. Kekuatanmu lumayan besar. Tembakannya cukup tepat. Waktu kecil, aku sering pakai kapal buat nembak burung. Tembakannya jitu banget. Cuma udah lama nggak main. Oke. Kamu berdiri di situ. Kamu pegang teko air, ya. Kalau kamu bisa nembak teko di kepalanya, baru aku benar-benar kagum. Ini nggak bisalah, ya kan? Gimana kalau meleset? Tembak aja. Ini terlalu berbahaya, udah deh, terlalu berisiko ini. Aku nggak yakin bisa nggak melukainya.
aku juga nggak akan, demi dapat pengakuanmu, mengambil risiko melukai orang yang nggak bersalah. Terima kasih Nyonya Besar. Terima kasih atas kebaikan hati Nyonya Besar. Terima kasih Nyonya Besar. Baik, hari ini kamu lolos. Besok lanjut lagi. Siapa yang mau ajarin aku arahan? Aku. Nyonya Besar, aku yang ajarin. Lapor Tuan Besar, Tuan kedua. Nyonya Besar latihan panahan di lapangan, tepat sasaran. Dan gak peduli provokasi Tuan ketiga, peduli sama keselamatan pengawal. Dapat dukungan dari semua orang. Kenapa dia bisa ke lapangan? Pasti ulah si ketiga. Tapi nggak nyangka, dia bisa panahan. Benteng Aolong menghasilkan sulaman terbaik di utara. Hadiah untuk kerajaan. Aku Casey Tahu, aku Kinolja. Dia Nyonya Besar yang baru masuk benteng. Nyonya Besar, kenapa Nyonya Besar ikut menyulam sama kita? Nggak tahu. Cepetan lihat sulamannya cantik banget. Aku lihat, beneran, nggak heran dari Hangzhou. Tekniknya bagus banget. Polanya juga unik. Aku ajarin kalian menyulamnya. Oke. Bagus banget, iya. Labor Tuan Besar, Tuan kedua, Nyonya Besar di tempat sulam. Ngajarin teknik sulam baru. Suhu on ER. Heba Wuchang kita sebentar lagi datang. Suhuan R, jangan keras kepala lagi. Heba Wuchang sebentar lagi datang. Suhuan R, jangan keras kepala lagi. Heba Wuchang sebentar lagi datang. Suhu on ER. Cepat pergi dari benteng Aolong, balik ke Hangzhou. Suhu on ER. Jangan keras kepala lagi. Kamu tidak takut? Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan Huan R. Memikirkan Huan R yang dulu. Memikirkan Huan R saat di Hangzhou. Aku mengerti. Kamu rindu rumah. Iya. Bisa mainkan Gukin? Tidak bisa, tapi suka mendengarkan. Dulu di keluarga Su, ada seorang kakak yang sangat dekat. Dia juga suka mainkan Gukin, setiap kali mendengar suara Gukinnya. Apapun masalahnya, pasti akan terlupakan. Apakah suara Gukinku memiliki efek yang sama padamu? Bisakah kamu ceritakan padaku? Apa yang ada di pikiranmu? Tidak ada apa-apa. Hanya rindu pada ayah dan ibu. Katanya, beberapa hari ini kamu sudah membujuk pasukan penjaga benteng, juru masak, tempat sulam. Bahkan anak-anak, sampai pelayan di klinik, semuanya sudah setuju. Bagaimana kamu tahu? Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku di benteng ini. Hanya saja, baru-baru ini Pangeran Zihuan akan datang. Aku dan kakak sibuk dengan urusan penting, jadi belum sempat menemuimu. Kamu dan Xiuji sama-sama sibuk? Aku tidak muncul. Bukan berarti aku tidak peduli padamu.
Kamu mau pergi? Aku akan mengantarmu. Tidak usah, tidak usah. Aku tahu jalannya. Baiklah, itu. Apa? Aku sering di sini. Ini di mana? Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu. Ada orang tidak? Ada orang tidak? Aku tersesat. Aneh, kenapa tidak ada orang tinggal di sini? Kalau sampai kakak tahu kamu datang ke Siang Yuan tanpa izin, lihat apakah kamu masih bisa tinggal di Aolong Bao. Ada orang tidak? Yang dipuja di sini bukan leluhur keluarga Shi, kan? Para leluhur, semoga di surga mengetahui. Huan Er baru datang, tidak tahu larangan masuk. Tidak sengaja masuk ke aula leluhur. Mengganggu kalian, mohon jangan marah. Buka pintu. Buka pintu. Ada apa? Tadi pintunya masih terbuka. Mungkinkah? Buka pintu. Ada orang di sana? Ada orang tidak? Tolong. Senji. Kamu lihat Nasao tidak? Pernah lihat? Di mana? Di Hangzhou, kalian juga pernah lihat kan? Ada juga Dage dan Erge. Sangge, yang kumaksud bukan itu. Maksudku dari tadi malam sampai sekarang. Kamu lihat dia tidak? Tidak. Dia Hailang? Dari tadi malam dia tidak pulang. Mungkin dia kabur. Dia bisa kabur kemana? Dia takut ada yang membongkar jati dirinya. Jati diri apa? Dia tidak akan kabur. Kenapa? Karena Nona yang ku kenal bukanlah orang yang akan kabur. San Baoju, apakah kamu menyembunyikannya? Aku menyembunyikannya untuk apa?
karena kamu selalu tidak suka padanya. Sangge, benar tidak? Tidak. Sangge, jangan main-main. Dia semalaman tidak pulang, mungkin sekarang kedinginan dan kelaparan. Dan ketakutan. Jika dia sampai ke tempat terpencil, bagaimana nanti? Sudah, jangan panik. Dia tidak pergi ke tempat terpencil. Kamu tahu dari mana? Wang Ye, hormat pada Wang Ye. Tidak usah. Sudah lama tidak bertemu. Kalian baik-baik saja? Berkat Wang Yi, semuanya baik. Wu Hen memang pandai bicara. Uji yang dingin ini, kapan baru bisa mencair? Ajak aku jalan-jalan, lihat aulong bau kalian. Ada barang baru apa lagi? Wang Yi, silakan. Untung dulu di keluarga Su sering memanjat tembok. Wang Yi, silakan. Wang Yi sudah lama tidak ketemu. Kami akan menemani Anda jalan-jalan. Wang Yi, silakan. Pemandangan di sini cukup bagus. Ini. Apa yang sedang dilakukan? Apa? Turun. Kamu turun sekarang. Minggir, ngapain lihat-lihat? Kalau aku minggir, kamu bisa jatuh dan mati. Terima kasih ya. Cepat minta maaf kepada pangeran. Pangeran? Siapa pangeran? Hamba Su Huan memberi salam kepada pangeran. Sebagai Baik. Istriku ceroboh, mengganggu pangeran. Mohon pangeran memaafkannya. Istriku? Ini adalah istri kakak yang baru dinikahi. Sejak pertama kali melihatmu, di hatiku selalu ada pertanyaan yang menggangguku. Sebagai istri, hari ini melihatmu, aku jadi tenang. Aku tadi dengar logatmu, sepertinya bukan orang utara ya? jawab pangeran, hamba orang Hangzhou. Kebetulan sekali. Aku besar di Hangzhou, baru beberapa tahun ini pindah ke ibu kota. Sekarang sangat merindukan Hangzhou. Benarkah? Aku juga sangat merindukan Hangzhou. Kamu tadi naik ke atap. Apakah sedang memandang Hangzhou? Kemari. Lagi-lagi ulahmu ya? Yukin, APA maksudmu? Apa yang terjadi? Bukan salahnya, aku yang tersesat. Kasih. Bukan, APA? Kunci Xiang Yuan. Cepat, kapan mencurinya? Tadi malam saat dia tidak ada, lihat nanti kakak menghukummu. Wangi sekali.
Tugas tahun ini lebih berat dari tahun lalu. Harap Benteng Aolong banyak membantu. Tahun ini aku tidak bisa menyediakan sebanyak itu. Aku tahu jumlahnya agak besar. Tapi Benteng Aolong berbeda dengan yang lain. Pasti punya persediaan makanan. Tahun ini kemarau panjang, hampir tidak ada panen. Persediaan hanya cukup untuk keluarga sendiri. Si Wuji, kamu harus tahu, makanan yang aku minta adalah untuk pasukan. Sekarang perang di utara sangat genting. Kalau Presiden Turkis lagi, kerajaan besar Song kita bisa runtuh. Kalau persediaan makanan terputus, nyawa orang-orang di Benteng Aolong tidak bisa diselamatkan. Kerajaan dan negara ini. Dengan petani desa, mana yang lebih penting, kamu harus tahu. Apa yang dikatakan pangeran, Wuji tidak mengerti. Tapi yang aku tahu, orang-orang di benteng adalah keluarga. Mereka lebih penting dari apapun. Si Wuji, jangan main-main denganku. Pangeran, meja 8 Dewa Kayu Huang Huali Anda sudah rusak. Si Wuji, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Jujur saja, sebelum datang ke Benteng Aolong, aku sudah meminta izin ayah. Memohon keringanan khusus untuk Benteng Aolong. Pajak tahun depan. Dikeranji 30%. Baik 50%. Si Wuji, kamu ini memanfaatkan keadaan. Wuji sama sekali tidak bermaksud memanfaatkan keadaan. Wuji sangat berterima kasih atas kebaikan Kaisar. Tapi nyawa orang-orang di bentengku juga tidak bisa diabaikan. Begini saja. Benteng Aolong sekarang hanya bisa menyediakan setengah dari jumlah di dokumen ini, sisanya Wuji akan beli dengan harga tinggi di seluruh negeri. Aku akan segera melengkapinya. Bagaimana? Si Wuji, kamu tidak tahu? Ada 4 orang yang turun untuk mengumpulkan makanan. Mata Kaisar dan para menteri semua memperhatikan. Kalau aku hanya membawa setengah makanan kembali, kamu mau taruh aku di posisi apa? Perselisihan internal keluarga kerajaan. Wuji tidak pernah ikut campur. Baik, kamu tidak ikut campur. Padahal si Wuji dan Zihuan sudah berteman lama. Pangeran, ini cawan kelinci dari Jianyao. Lepaskan. Asalkan kamu bisa menyelesaikan urusan ini untukku. Bukan hanya satu cawan rusak, seluruh Jianyao pun akan kuberikan. Aku sangat marah, sangat marah. Apa pekerjaanmu? Aku datang mengantar makanan. Mengantar makanan. Kalau begitu, tolong antarkan aku. Ini Nyonya Si kan? Benar, Pangeran. Silakan Nyonya Si masuk. Tunggu sebentar. Apa ini? Tadi di pesta makan malam, Pangeran tidak makan banyak. Mungkin belum terbiasa dengan masakan utara. Jadi, hamba membuatkan beberapa hidangan kecil khas Hangzhou untuk Pangeran. Silakan duduk. Benar-benar rasa kampung halaman. Bubur ini rasanya sangat unik. Hamba perhatikan Pangeran batuk. Jadi hamba memasak bubur dengan biji jali dan ketan. Lalu ditambahkan bubuk lili dan koria. Bisa membersihkan paru-paru dan meredakan batuk. Batuk ini sudah lama. Sejak datang ke utara tidak pernah sembuh. Tapi tidak menyangka. Benteng Aolong punya koki dengan keterampilan sehebat ini. Ini hamba yang buat sendiri. Terima kasih pujian Pangeran. Pangeran, silakan dinikmati. Hamba pamit dulu. Tidak usah buru-buru. Duduklah, temani aku ngobrol. Ketika kamu datang, apakah pohon willow di tepi danau barat masih hijau? Masih hijau. Sekilas sudah 3 tahun aku tidak kembali ke Hangzhou.
Urusan istana tidak bisa dihindari. Kamu, kenapa meninggalkan kampung halaman, menikah jauh ke benteng Aolong? Apakah karena si Wuji? Ini perintah orang tua, tidak boleh dilanggar. Kalau begitu, kamu dan si Wuji tidak punya perasaan? Kamu boleh pergi. Terima kasih untuk bubur dan lauknya. Baik, hamba pamit. Bolehkah aku memanggilmu Huan Er? Boleh saja. Kalau begitu aku pergi dulu, Pangeran. Sudah dipikirkan bagaimana? Aku tetap tidak bisa membiarkan benteng Aolong kehabisan makanan. Mohon pangeran beri tenggat waktu beberapa hari lagi. Aku pasti akan segera melengkapi logistiknya. Sir Wuji. Sebenarnya apa yang ada di pikiranmu? Melawan istana, apa untungnya bagimu? Wuji tidak berniat melawan siapapun. Kita berteman selama ini, tidak bisakah kamu di hadapan ayahanda membantuku? Pangeran, selama ini aku tidak sedikit pun membantu Anda. Aku tidak mau berbasa-basi lagi denganmu. Di mana Huan Er? Aku ingin mendengar pendapatnya. Tolong panggil nyonya. Baik. Hamba perempuan ini memberi salam kepada pangeran. Huan Er, aku ingin bertanya padamu. Jika benteng Aolong tidak bisa menyediakan makanan yang cukup, aku harus kembali ke istana. Dan aku tidak bisa memberikan laporan. Jika aku menggunakan tuduhan melanggar titah kaisar untuk memaksa si Wuji menyerah, jangan mengambil semua persediaan makanan. Benteng Aolong akan kekurangan makanan lagi. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan sekarang? Pangeran, pertanyaan ini sulit dijawab oleh hamba. Tetapi jika pangeran bersedia, hamba bisa menjadi pangeran berkeliling di benteng Aolong. Mungkin pangeran sendiri bisa menemukan jawabannya. Ayo. Jika orang-orang di sini kelaparan, hamba akan sangat sedih. Hamba yakin pangeran juga tidak tega melihat rakyat menderita kelaparan dan kedinginan. TAPI. Sekarang persenggan di istana sangat senjat. Jika kali ini aku tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan ayahanda, aku akan kalah dari ketiga saudaraku. Saat itu, Pangeran, Huan Er berani bertanya. Apakah pangeran ingin menjadi seorang pangeran yang dicintai rakyat? Atau menjadi seorang kaisar yang dibenci rakyat? Bahkan jika pangeran menjadi kaisar, tetapi dibenci seumur hidup. Apa artinya hidup seperti itu? mengapa baru sekarang aku menyadari hal yang sederhana ini? Pangeran, Huan Er punya saran. Tidak tahu apakah bisa dilakukan. Katakanlah. Meskipun sekarang terjadi kekeringan di utara dan panen makanan terpengaruh, tetapi di selatan tidak ada masalah seperti ini. Persediaan makanan melimpah. Mengapa pangeran tidak memindahkan makanan dari selatan ke utara? Huan Er, jika suatu hari nanti aku tidak menjadi kaisar, apakah kamu mau pergi ke Hangzhou bersamaku? Pangeran, apa yang pangeran katakan? Huan Er tidak mengerti. Sudahlah, aku lupa sejenak bahwa kamu adalah penyelamatku. Istri si Wuji. Bagaimana mungkin? Shi Wuji. Huan Er sudah menyelesaikan semua masalahku. Kamu juga tidak perlu lagi menunjukkan wajah masam ini padaku. Pangeran. Ada APA? Tidak rela melihat pangeran pergi?
Pangeran bebas datang dan pergi. Gerbang benteng Aolong selalu terbuka untuk Anda. Kamu ini bicara satu hal, tapi melakukan hal lain. Aku paling kesal denganmu. Pangeran, lihatlah. Apa ini mau menyuap pangeran? Mana mungkin menyuap? Beberapa hari ini, aku lihat pangeran terus batuk. Aku tahu penyakit lamamu kambuh lagi, makanya. Aku suruh bawahan membuatkan obat untukmu. Ada juga madu produksi sendiri, semuanya bisa melegakan paru-paru. Pantasan mulutmu begitu manis, ternyata minum madu. Tapi batukku sudah jauh lebih baik. Ini terutama karena tadi malam. Huan memasak sesuatu untukku, namanya apa ya? Bubur fuling dan lili. Sangat lezat. Sayangnya, mungkin tidak akan bisa minum lagi di masa depan. Apa maksudnya? Kalau ingin minum lagi, datang saja ke benteng Aolong. Huan akan membuatkannya untuk pangeran. Kalau begitu pangeran pamit, sampai jumpa lagi. Shi Wuqi. Segera kirimkan perbekalan itu ke ibu kota. Pergi dulu, hati-hati di jalan pangeran. Berhenti. Kakak, ada apa kau cari aku? Barusan kau memanggil Wujia? Kode rahasia yang hebat ya. Kalian berdua tahu salah? Kau masuk ke taman siang tanpa izin. Bahkan memanjat tembok. Memalukan di depan orang luar. Kalau tidak memanjat tembok, apa aku harus menunggu mati dan membusuk? Baru kalian sadari? Kakak, ini tidak ada hubungannya dengan kakak ipar, semua salah adik ketiga. Wu Jie sendiri yang bilang ke kakak. Aku memang pergi ke taman siang tadi malam. Lalu dia ikut aku ke sana, kamu bilang ini bagus? Wuji masih muda. Melakukan kesalahan bisa dimaklumi. Tapi kamu sudah menjadi istri orang. Masih tidak tahu sopan santun. Aku bilang aku memanjat tembok karena... Maksudku, kamu di tengah malam. Pergi ke kamar pria lain. Bahkan membawakan bubur dan lauk. Tidak tahu malu. Kamu yang ngomong sembarangan. Aku sangka, pemilik istana Aolong yang terhormat. Isinya cuma pikiran kotor seperti ini. Kamu. Kakak, Kamu pergi kerja di kebun. Introspeksi dirimu baik-baik. kamu datang, aku sudah lama menunggumu. Bagaimana kamu tahu aku akan datang? Karena aku tahu, pasti hari ini kamu sedang sedih. Jangan mengeluh, hari ini kamu sudah berbuat hal besar untuk istana Aolong. Hanya kamu yang berpikir begitu. Ada yang tidak menghargai. Lebih parahnya, dia menuduhku tidak bersih. Kamu bilang, di dunia ini ada laki mana yang memperlakukan istrinya seperti ini? Kalau kamu, maukah kamu memarahi istrimu di depan umum? Karena tidak tahu diri? Pasti tidak, kan? Pangeran benar. Dia bilang apa? Si Wuji itu preman. Sudah kakak, jangan marah dulu. Kakakku kadang memang agak gegabah. Tapi kita keluarga, harus saling mengerti. Dia anggap aku keluarga. Ayo. Dengar melodi ini. Bagaimana?
Bau sekali. Tuan ketiga, menyiram pupuk harus arah angin, jangan melawan. Searah atau melawan angin. Searah angin. Begitu, iya searah angin. Bau sekali. Suhu on ER. Jangan paksa aku keluarkan jurus pamungkas. Kakak lenggang. Aku beberapa hari ini makan terlalu banyak. Sakit perut, beri aku obat pencahar. Kamu beberapa hari ini setiap hari menyiram pupuk di kebun. Masih bisa makan berlebihan. Mungkin salah makan. Ayo aku periksa. Tidak usah kakak lenggang. Beri aku obat pencahar saja. Ini obat pencahar? Iya, terlalu banyak. Tidak usah kakak lenggang. Uji ya, kebanyakan bisa bahaya. Cukup banyak beras ini? Cukup. Cepat buka. Tak kusangka kau begitu suka enak-enak. Bersama anak tidak ada khawatir. Lihat kali ini, kau masih bisa pulang dengan lihat. Dan sekarang aku sedang bersekolah, harus berusaha dekat dengan teman-teman sekelasku. Kakak Park, Wujie, kenapa kau datang? lihat, waktu itu aku menipumu ke Siang Yuan, itu salahku. Jadi kali ini, aku sengaja datang untuk meminta maaf. Tidak apa-apa, kan kau masih anak-anak, sesekali berbuat salah. Masih bisa dimaafkan. Terima kasih kakak ipar, kau begitu murah hati. Lihat kau sedang masak, minumlah sejelas air ini. Aku tidak haus, taruh saja dulu di sini. Bukan, segelas air ini harus kau minum. Airnya kurang banyak. Kau begitu murah hati. Lihat kau sedang masak, minumlah sejelas air ini. Aku tidak haus, taruh saja dulu di sini. Bukan, segelas air ini harus kau minum. Airnya kurang banyak. Bukan, segelas air ini. Ada apa? Segelas air ini kau tuangkan? Tidak apa-apa. Niatmu aku hargai. Nanti aku minum. Bukan, puber ini. Tuan ketiga, bubur ini bukan untukmu. Ini untuk anak-anak di sekolah. Bukan, bubur ini tidak boleh dimakan. Kenapa? Kau datang lagi untuk mengekal, ya? Bagaimana? Sudah hampir selesai. Enak? Enak. Kurang aku tambahkan lagi. Makan dengan lahap, seharusnya tidak apa-apa. Sangat enak. Perutku sakit, sangat sakit. Perut sakit. Ada APA? Apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa. Sangat sakit. Bagaimana ini? Xiaoyi, cepat cari dokter Len. Baik. Perut sakit. Sakit, aku sakit. Perutku sangat sakit. Bagaimana, perutmu masih sakit? Sudah tidak sakit. Kamu bagaimana, sudah lebih baik? Ayo, minum obatnya. Tuan besar, tuan kedua. Bagaimana kondisi Nyonya besar? Nyonya besar baru saja minum obat, sudah tidak ke kamar kecil lagi. Tapi tubuhnya masih sangat lemah. Apakah sekarang ada yang menjaganya? Ada, tadi Nona Wuxia sudah pergi ke sana. Kamu pulang dulu, laporkan jika ada perkembangan. Baik.
Apa yang terjadi? Are you Niang? Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Lenggang bilang. Anak-anak makan obat pencahar. Obat pencahar? Bagaimana bisa? Dari mana obat pencaharnya? Katakan. Obat pencahar itu dari klinik saya. Lalu siapa yang menaruhnya di bubur? Wuji. Bukan Wujie, saya. Siapa ini? Ini istri Tuan Besar. Nyonya. Kakak Ipar. Bagaimana bisa Wuji menikah? Hal sebesar ini. Tidak ada yang memberi saya. Ini diputuskan Tuan Besar di Hangzhou, terlalu terburu-buru. Urusan pernikahan, bagaimana bisa ditangani dengan terburu-buru seperti ini? Runiang, kita bicarakan ini nanti. Kamu katakan. Obat pencahar itu kamu yang taruh? Ya, saya terlalu ceroboh. Benarkah? Benar, bubur itu saya yang buat. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Hari ini beruntung tidak ada korban jiwa. Kalau sampai ada, bagaimana kamu akan menanggung konsekuensinya? Huan Er mengaku bersalah. Kalau kamu sudah mengaku. Kalau tidak diberi pelajaran, nanti. Orang akan bilang keluarga si tidak tegas dalam menghukum. Panggil hukuman keluarga. Kakak ipar, jangan. Kakak ipar juga makan bubur, keracunan, tidak bisa dipukul. Dia masih sangat lemah, kakak, kumohon. Kakak, Are you Niang? Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Huan Er. Dia juga korban. tidak masalah korban benarkah? Harus memukul Wusia, jangan tidak boleh memukul kakak ipar. Wusia, kamu minggir. Karena dia melakukan kesalahan harus menerima hukuman pergi. Aku pukul kamu sampai mati. Jangan Runiang, jangan pukul lagi. Runyang, runyang, runyang. Jangan-jangan, Runyang, obat pencuci perut itu, aku yang mencurinya. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak ipar. Kalau mau pukul-pukul saja aku. Wuji, kamu jangan sembarangan jadi kambing hitam orang lain. Benar-benar aku yang mencurinya. Aku memang tidak suka dengan kakak ipar. Ingin mengusirnya. Tidak menyangka obat pencuci perut itu begitu kuat. Tidak hanya menyakiti kakak ipar, tetapi juga menyakiti anak-anak yang tidak bersalah. Aku membuat masalah besar. Benarkah? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya kakak Lenggang. Katakan. Kalau mau menghukum-hukum saja aku. Karena sudah terungkap kebenarannya. Bagaimana menghukumnya terserah Runiang. Sili, cepat cari obat dari Tuan Leng. Ada apa ini? Pemilik benteng kedua. Kamu mau pergi kemana? Mencari obat dari Tuan Leng. Tidak perlu, aku sudah bawa. Kakak. Obatnya dari lenggangnya. Ya. Bagaimana kabar kakak ipar? Jangan khawatir, ada aku di sini, kamu pulang dulu saja. Baik, aku pulang dulu. Kamu juga keluar saja.
Dingin sekali. Jangan bergerak. Kamu. Kenapa kecewa? Bukan Tuan Leng yang ahli pengobatan. Panggil Xiaoyi masuk. Kamu lupa aku suamimu? Lagi pula tubuh wanita, sudah banyak kulihat. Panggil Xiaoyi. Aku mau minum. Ngapain lihat-lihat? Saat kamu diam, mirip wanita. Aku harap kamu terus begini, sakit terus. Tadi di depan dunia, kamu gak nolongin aku. Sekarang pura-pura baik. Kalau aku nolongin kamu waktu itu, usaha kerasmu sia-sia dong. Kamu sengaja. Seram banget, sampai adik sendiri dia kalin. Kalau aku nggak begini, gimana Wuji bisa terima kamu dengan ikhlas? Gimana dia bisa introspeksi diri? Kamu sudah tahu? Jadi, semua ini sudah kamu perhitungkan? Kamu cuma nonton aja ya? Gak juga. Ada satu hal yang di luar dugaan. Aku nggak nyangka. Dalam keadaan dihina Wuji, kamu masih bisa menaklukkan seluruh anggota Aolong Bao. Ini bikin ceritanya makin seru. Kamu, Tapi ada satu hal yang masih nggak aku ngerti. Gimana caramu membujuk Pangeran Zihuan? kamu mau bilang aku nggak sopan lagi ya? Kenapa? Di matamu aku cuma wanita begitu? Kenapa kamu anggap aku buruk banget? Aku ini apa buatmu? Keluarlah. Keluar, keluar, keluar. Kamu keluar. Hyuji. Kamu beneran gak ingat aku? Kak, pantatku sakit. Sakit banget. Kak, sakit. Kak, kenapa kamu? Kakak. Apa kakak ipar sudah nggak kuat? Kakak ipar. Aku yang bikin kamu begini. Kakak ipar baik-baik aja. Sekarang kakakmu yang jagain. Oh ya udah. Aku lihat wajahmu tadi. Kirain. Kalau kakak ipar benar-benar ada masalah, aku juga tidak mau hidup lagi. Kamu sekarang kenapa? Aku benar-benar terlalu bodoh. Dulu aku pikir, kakak ipar akan membahayakan benteng Aolong. Siapa sangka, dia malah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku. Dan dia juga gadis yang baik. Dia baik hati, bijaksana, dan sangat baik. Dan dia sangat baik kepada setiap orang di benteng. Kikwali kakak sulang. Kalau begitu, sekarang kamu sudah sepenuhnya menerimanya, ya? Aku tidak peduli apakah dia benar-benar putri keluarga Su atau bukan.
Dia tetap kakak iparku. Kakak kedua, kamu tidak suka kakak ipar? Kalau suka, itu juga beban. Dia kenapa? D, ma'am. Lenggang sudah datang? Sudah diperiksa dan diberi obat. Tapi masih belum membaik, jarang sakit seperti ini sebelumnya. Sekali sakit langsung parah. Kamu keluar dulu, aku yang jaga. Huan R, Huan R. Jangan pergi. Huan R, Huan R, jangan pergi. Huan R, aku merindukanmu. Huan R. Huan R, Yunyang. Jangan pergi ke tebing, jangan. Ayah, aku mohon. Tolong lepaskan Huan R dan Yunyang. Ayah, Huan R jangan menikah dengan Xiuji. Xiuji adalah vampir. Ayah, aku adalah putrimu. Aku Yang Yiliu. Aku putrimu. Asalkan ayah mengakuiku. Aku mau melakukan apa saja. Ternyata, hatimu menyimpan begitu banyak kesedihan. Ayah, Wanita seperti apa? Siapa? Kamu mau apa? aku mau menyadarkan suamiku. Huan R. Kamu tenang saja. Aku pasti akan hidup dengan baik. Xiuji, ayo maju. Aku Huan R tidak takut padamu. Wu Xiao. Kakak ipar terluka. Kamu turun sekarang. Maksudku, kamu pergi ke kamar pria lain di tengah malam. Lalu membawakan bubur dan lauk. Tidak tahu malu. Kamu yang ngawur. Aku sangka, pemimpin besar Ao Longbao. Isi kepalamu penuh dengan pikiran kotor. Bukan Wu Jie. Ini aku. Huan R tahu salahnya. Minger. Masuk. Adik kedua. Katanya kakak ipar dimam. Baru saja turun panasnya.
Bagus, syukurlah. Kakak, kamu sudah berjaga semalaman, pasti lila. Pulang dan istirahatlah dulu. Aku yang akan jaga kakak ipar. Baiklah. Kakak ipar. Air. Baik. Air. Ayo, ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan. Satu lagi, ayo. Ayo. Kakak ipar, syukurlah kamu sudah sadar. Semua orang sangat khawatir. Terima kasih ya. Sini, sini. Sudah siap? Kita harus cepat pergi dan cepat kembali. Tenang, tidak masalah. Jangan sampai ketahuan pemimpin benteng. Harus hati-hati. Ayo pergi, cepat. Format pada pemimpin besar. Kalian berapa? Sebagai penjaga Aolong Bao. Meninggalkan pos tanpa izin, tahu salahnya? Pawahan tahu salah, mohon pemimpin besar menghukum. Kalian kesini untuk apa? Jangan-jangan berkomunikasi dengan musuh luar? Sama sekali tidak, pemimpin besar. Kami setia pada Aolong Bao. Setia sampai mati, langit yang tahu. Benar, kami keluar hanya untuk berburu hewan liar. Berburu hewan liar? Kenapa? Sudah bosan dengan nasi Aolong Bao? You can bet it, pemimpin besar. Nasi Aolong Bao, kami tidak akan pernah bosan seumur hidup. Kami kesini hanya. Bilang padaku. Kami hanya datang untuk berburu hewan liar untuk Nyonya Besar. Kami dengar Nyonya Besar sakit, tubuhnya lemah. Lalu dengar hewan liar bisa menguatkan badan. Makanya, Penjaga benteng Aolong dipakai untuk berburu hewan liar? Kalau saat ini musuh menyerang, bagaimana? bawahan tahu salah, kami rela dihukum. Pulanglah. Masing-masing dapat 20 pukulan rotan, ya. Pemimpin benteng, Anda datang. Pemimpin benteng. Rebus ayam ini, bawa ke Nyonya Besar. Pemimpin benteng, hati-hati di jalan. Lihatlah pemimpin benteng. Pemimpin benteng ini benar-benar baik pada Nyonya Besar. Ia sangat perhatian. Dulu dia tidak seperti ini. Benar? Sup ayam ini sangat spesial. Tentu saja, ini sup ayam hutan. Ayam hutan? Katanya ayam hutan lebih bergizi daripada ayam biasa. Aku belum pernah dengar itu. Jangan bilang begitu, nanti menyia-nyiakan niat baiknya. Nanti bilang pada tukang masak. Terima kasih sudah susah payah. Tukang masak mana mungkin naik gunung berburu. Kalau bukan mereka, siapa? Pemimpin benteng. Xiuji.
Bagaimana bisa ada pria yang tampan seperti ini? Tapi, dingin seperti gunung es. Hyuji, apakah kamu bisa tersenyum? Apa ini? Sedang apa? Aku tidak bisa baca. Hanya iseng melihat-lihat. Kamu kesini untuk apa? Aku datang untuk berterima kasih untuk sup ayam hutan hari ini. Dan juga, aku juga membuatkanmu kue kecil. Ada hal lain? Tidak ada. Kalau begitu pulanglah. Tunggu. Kedepannya tanpa izinku. Jangan datang ke sini. Pergi. Siapa yang mau datang ke sini? Batu besar yang bau dan dingin. Gunung es yang tak pernah cair selama ribuan tahun. Hyuji. Lebih tepat disebut Hitouji. Suhuan R. Kamu benar-benar bodoh. Kenapa kamu membuatkan dia kue? Kamu seharusnya menyalakan api. Membakar seluruh benteng Aolong. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jangan. Kamu. Aku takut kamu semakin sakit. Dan mati di benteng Aolong. Ternyata kamu melakukan ini. Hanya karena takut aku mati. Tidak perlu. Aku beritahu kamu. Aku, Suhuan R, sangat tangguh. Luka dan penyakit kecil ini tidak berarti apa-apa bagiku. Kamu masih punya banyak waktu untuk menyiksaku. Tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kamu juga tidak perlu khawatir setelah aku mati. Kamu tidak bisa menjelaskan pada ayah. Karena kamu sudah menikah ke benteng Aolong. Berarti kamu adalah orangku, si Uji. Mengapa aku harus menjelaskan hidup matimu pada orang lain? Pangeran benar. Kamu memang orang yang dingin dan kejam. Perkataan pangeran. Kamu benar-benar mendengarkannya. Saya mulia, memberitahu Su Guangping bahwa kamu sangat cocok dengan pangeran. Dia pasti akan menikahkanmu dengan pangeran, bukan aku. Lagi pula, ayahmu punya tujuan saat menikahkan anak perempuannya. Kamu begitu baik pada pria lain. Mengapa begitu kejam pada suamimu sendiri? Awalnya, kamu menghinaku. Aku tidak akan peduli padamu. Tapi, kamu terus-menerus menghinaku. Menghina keluarganya, aku harus menjelaskan padamu. Malam itu, aku mengantar makan malam untuk pangeran. Hanya sekadar peduli pada seorang teman sebangsa. Penderitaan jauh dari kampung halaman, kerinduan pada rumah. Hanya aku yang bisa memahaminya. Aku tidak tahu mengapa dia ingin mendengar pendapatku saat itu.
Aku tidak mengerti urusan bisnis. Aku hanya memberitahunya. Jika semua orang di benteng Aolong kelaparan, aku pasti akan sangat sedih. Mungkin ini, orang sepertimu tidak akan mengerti. Tapi aku sudah selesai bicara. Percaya atau tidak, terserah kamu. Kamu masih ingin berlarian di halaman dengan basah kuyup. Memalukan? Ganti ini. Ini baju laki-laki. Di kamarku, mana mungkin ada baju perempuan. Kalau begitu, kamu pergi dulu. Jangan mengintip ya. Kenapa kamu mengintip aku ganti baju? Kamu adalah istriku. Masih takut dengan hal seperti ini? Baru sembuh dari demam lalu kehujanan, kata Tuan Leng. Kamu harus lebih banyak berjemur, biarkan hal buruk dalam tubuhmu. Terbakar matahari, kamu tidak bosan. Diamlah di sini dengan baik, sampai matahari terbenam. Sudah, jangan cerewet lagi. Kakak Wuji. Siwuji. Kakak Ipar. Wuji ya, kenapa kamu datang? Kamu sudah baik? Aku sudah jauh lebih baik. Aku dengar kakak ipar sakit, jadi aku datang untuk melihat. Aku tidak apa-apa. Siakerlah. Aku ingin bertanya sesuatu. Yang berdiri di belakang Runyang hari itu. Siapa gadis itu? Maksudmu yang pakai baju hijau ITU? Iya. Itu adalah Xiao King. Siapa Xiao King? Xiao King adalah anak Runyang. Dari kecil, dia tumbuh bersama kami. Tapi hubungannya dengan kami agak jauh. Tapi, aku lihat dia dengan kakakmu cukup akrab. Itu karena dia bekerja di bagian keuangan. Dia bisa masuk bagian keuangan. Iya, dia bisa baca tulis. Dia orangnya rajin dan jujur. Aku ingat sesuatu. Apa? Beberapa tahun lalu, Runyang melihat kakak belum menikah. Lalu menyarankan Xiao King menjadi istri kedua. Untuk meneruskan keturunan keluarga. Pantasan aku lihat mereka berdua, mesra sekali hubungannya. Ada hal seperti ini juga. Tapi kakak tidak setuju. Akhirnya, masalah ini tidak pernah diselesaikan. Dia cukup sabar ya, berani menolak seseorang seperti gadis cantik jelita ini. Mungkin karena saat itu, dia punya M. Asian Mei. Siapa itu M. Asian Mei? M. Asian Mei adalah sahabat karib kakak. Dia seorang pelacur. Berapa banyak lagi wanita yang dia punya? Katakan semuanya sekaligus padaku. Tidak ada lagi. Tidak ada sama sekali, Kak. Itu semua hal yang sudah berlalu. Kakak, kamu tidak akan mempermasalahkan ini, kan? Aku mempermasalahkannya. Kakak, jangan bilang pada kakak. Aku sudah mengatakan hal-hal ini. Kakak, jangan marah. Aku pergi dulu. Siwuji.
Ayo, minuman hari ini adalah untuk menyambut Runyang. Mari kita bersama-sama mendoakan Runyang sehat selalu dan awet muda. Terima kasih, terima kasih. Bersulang untukmu. Terima kasih. Ayo. Wuhan sejak kecil sudah pandai berbicara. Paling disukai Runyang. Runyang, kamu hanya suka kakak kedua, tidak suka kami. Suka, semuanya disukai. Sekejap saja, kalian sudah besar. Aku ingat ketika aku pertama kali datang. Ke keluarga Shi, Wuji masih bayi. Kemudian lahir Wuhan, Wuji, Wuxiao. Kalian semua, aku yang membesarkan satu persatu. Sekejap saja, kalian sudah besar. Aku juga sudah tua. Runyang, kamu tidak tua. Kamu selalu yang cantik dan lembut. Di hati kami, Runyang. Lihat, kakakmu sudah mau menikah. Runyang masih bisa tidak tua? Tapi, pemimpin benteng Aolong menikah. Tidak bisa sembarangan, kan? Nona Su, kamu datang dari jauh. Kamu belum familiar dengan benteng Aolong kami. Kalau ingin menikahi pemimpin benteng Aolong, nanti kamu akan menjadi nyonya rumah kami. Kurasa, kamu belum siap, kan? Runyang, maksudmu? Berikan dia waktu untuk beradaptasi. Setelah dia siap, baru adakan perjamuan juga tidak terlambat. Saran Wuji Runyang, kamu setuju? Berapa lama? Hanya 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, Nona Su belum bisa dianggap sebagai istrimu. tentu saja setelah 3 bulan, jika ada perubahan. Kalian berdua bisa membatalkannya dengan mudah. Bagaimana perasaanmu, Nona Su? Tentu, ini juga untuk kebaikanmu. Lihat, ada ribuan orang di istana Aolong. Kamu ingin menjadi nyonya rumah. Bukan hal yang mudah. Keluarga Si ini, jika dalam 3 bulan ini, kamu tidak bisa memikul tanggung jawab sebagai nyonya rumah, lebih baik kamu pulang kampung dan mencari kesempatan lain. Nona Su, kamu setuju? Are you Niang? Aku setuju. Kalau Nona Su sudah setuju, yang lain juga tidak ada keberatan. Ayo kita minum bersama. Kamu datang. Kamu bilang, Runyang dia. Kenapa melakukan itu? Kamu khawatir Runyang tidak menyukaimu. Menunda pernikahan. Bukankah itu hal yang baik? Kamu bisa memilih lagi. Apakah kamu terhadap kakak? Apa? Kamu suka kakak, kan? Enggak kok. Masa aku suka orang seperti dia? Dia jahat, mengabaikan dan menyalahkanku. Sedikit kebaikannya padaku. Hanya karena takut aku mati di istana Aolong. Lagi pula, soal Runyang menunda pernikahan, dia juga tidak menentang, kan? Kurasa dia sama sekali tidak ingin menikahiku. Dia dikelilingi banyak wanita. Lagi pula, dia tidak kekurangan wanita. Lalu kenapa kamu murung? Aku merasa bersalah pada ayahku. Benar juga, kalau dia tidak bisa menjadi nyonya rumah, rencana Si Wangpeng akan sulit terwujud. Makanya dia khawatir. Tapi, ini juga baik. Dia tidak perlu menanggung beban yang begitu berat. Bisa jadi wanita biasa. Pernahkah kamu berpikir, jika kamu tidak menjadi nyonya rumah Aolong Bao, kamu tidak akan memiliki tekanan sebesar itu? Meninggalkan Aolong Bao, hidup memang akan lebih ringan. Dan tidak perlu setiap hari berhadapan dengan gunung es besar itu. Jadi, seharusnya kamu bahagia sekarang. Benarkah? Oh ya, kalau begitu aku akan memanggilmu kakak ipar. Apakah itu tidak terlalu tepat?
Aku lebih tua darimu. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Huan Er saja. Baiklah. Kupas satu lagi. Mungkin pernikahan yang ditunda. Tidak selalu hal buruk. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merenungkan perasaan apa sebenarnya yang aku miliki untuknya. Kakak. Ayo. Sudah lama kita tidak minum bersama. Cepatlah, ayo. Hari ini minumnya untuk apa? Entherak kita minum. Perlu alasan? Berselang. Bersulang dan bernyanyi, hidup ini singkat. Seperti embun pagi, hari-hari berlalu dengan cepat. Hari ini kelihatannya kamu sangat bersemangat. Benarkah? Mungkin karena baru saja berbicara dengan Huan Er di paviliun tengah danau. Jadi senanglah. Huan Er, Ada apa? Kamu tidak keberatan aku mengubah panggilan? Aku sudah bertanya padanya, dia tidak keberatan. Sekarang dia bukan istrimu, tidak pantas dipanggil kakak ipar. Kakak, orang ini. Apakah selalu berubah? Beberapa prinsip yang dulu diyakini. Ketemu seseorang atau suatu hal. Bisa berubah. Kakak, apa pendapatmu tentang Huan Er? pendapat apa? Runiang menunda pernikahan. Kenapa kamu tidak menentang? Aku punya pemikiranku sendiri.